تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Imam Bukhari rahimahullah berkata, Abdus Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ja'far mengabarkan kepada kami dari Abu Imran an Yazid ibn Babanus qal dakhalna ala Aisyah radhiyallahu anha faqulna ya ummal mu'minin ma kana khuluq Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat kana khuluquhul Qur'an taqra'una suratal mu'minin قالت اقرأ قد أفلح المؤمنون قال يزيد فقرأت قد أفلح المؤمنون إلى لفروجهم حافظون قالت هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dari Yazid ibn Babanus, ia berkata, seorang tabi'in yang masyhur rahimahullah, kami pernah menemui Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin, ya, ibu orang-orang beriman. Ini julukan para istri Nabi ridwanullahi alaihinna. Lalu kami bertanya, wahai ummul mu'minin, wahai ibunya orang-orang beriman, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ia menjawab, kata Aisyah, akhlak beliau adalah Al-Quran. Kemudian beliau bertanya kepada kami, maksudnya Aisyah bertanya kepada Yazid, apakah kalian membaca surah Al-Mu'minun? Lalu ia berkata, bacalah, yang artinya kata Aisyah, setelah nanya apakah kalian baca surah Al-Mu'minun, tanda tanya, lalu Aisyah membacakan, yaitu yang dimaksud qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman, atau sungguh orang-orang beriman telah beruntung. Al-Mu'minun ayat 1, nanti kita bacakan ini insyaallah. Yazid berkata, aku pun membaca ayat tersebut hingga ayat yang artinya mereka menjaga kemaluan mereka. Aisyah lalu berkata, demikianlah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kandungan hadis ini, Rasulullah SAW menghiasi diri dengan seluruh akhlak mulia yang terdapat dalam Al-Quran, dan beliau juga sangat menjauhi segala larangan Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Baik, kita masuk lebih dalam bahasan kita di sini. Yazid ibn Babanus ini adalah seorang tabi'in, laki-laki. Tapi dia datang belajar pada Aisyah radhiyallahu anha. Pertanyaan, apakah boleh laki-laki belajar dari seorang wanita, gitu kan? Karena terjadi ini kan. Maka ini khilaf di antara ulama. Kalau seandainya seorang wanita itu bisa terjaga dari fitnah, maksudnya menjaga diri dari fitnah, dan ilmu itu tidak dimiliki kecuali dari dia, ya, misalnya ada ilmu apa, ada pelatihan tertentu yang memang dia pakarnya, nggak ada yang lain gitu kan, sehingga harus beberapa laki-laki datang belajar, masih ada yang membolehkan. Tapi kalau enggak, maka dianjurkan untuk tidak terjadi interaksi itu. Ya, di sini Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang wanita istri Nabi SAW yang interaksi langsung dengan Nabi SAW, dan banyak ilmu yang di dalam rumah Nabi Aisyah lebih faham. Makanya banyak beberapa sahabat yang datang kepada Aisyah lalu bertanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana Rasulullah begini, bagaimana Rasulullah begitu. Yang sudah kita tahu hadis masyhur tentang 3 orang yang masuk ke rumah Nabi SAW karena mereka mau ibadah yang lebih banyak, gitu kan? Karena di luar rumah Nabi mereka sudah tahu Nabi buat apa, tapi dalam rumah mereka tidak tahu. Lalu mereka datang menanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in, wahai ummul mukminin, di rumah Nabi buat apa aja? Di luar rumah kami sudah tahu nih. Lalu Aisyah dengan sederhana mengatakan, Nabi SAW di rumah seperti laki-laki seseorang di antara kalian di rumahnya. Ya, dia penuhi hajatnya sendiri, kadang-kadang bahkan dia jahit sendalnya yang putus, dan dia juga membantu kebutuhan istrinya atau keluarganya. Maka mereka seakan-akan berharap ada yang lebih besar daripada itu tentunya ketiga sahabat ini. Tapi itu ada bahasan sendiri, pernah kita jelaskan kisahnya. Tapi yang kita ingin titik beratkan adalah bagaimana mereka datang belajar kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi ini juga belajarnya tidak secara langsung. Umumnya hijab, ada hijab di antara Ummul Mukminin sebagaimana dalam Al-Quran diceritakan antara beliau ini istri-istri Nabi dengan para laki-laki. Ya. Ini juga diambil daripada potongan pertama, Yazid bin Babanus ini datang bertanya kepada Ummul Mukminin. Kemudian potongan yang kedua dari hadis adalah mereka bertanya tentang akhlak Nabi SAW. Seakan-akan yang paling tahu akhlak Nabi ini Anda sebagai istri. Dan itu memang betul ya.
Yang paling tahu tentang figur seorang laki-laki adalah istrinya. Yang paling tahu figur seorang perempuan adalah suaminya. Ya, karena di luar dia bisa menjaga wibawahnya, image-nya segala macam, tapi di dalam rumah belum tentu bisa. Di situ terlihat bagaimana dia mengontrol emosinya, bagaimana dia bermuamalah dengan baik. Kapan dia baik dengan pasangannya pasti baik di luar, nggak mungkin tidak. Kalau dia santun sama suami, santun sama istri, baik sama dua-duanya, yang saya pernah bahasakan itu. Jadi suami istri saling bercanda, menghibur, menghilangkan penat, dan juga ya saling membantu satu sama yang lain memenuhi kebutuhan. Maka kita akan lihat orang-orang ini, suami istri akan sangat giat berkegiatan sosial di luar rumahnya. Karena memang dasarnya sudah dalam rumah begitu. Tapi kalau tidak dilakukan dalam rumah, maka di luar pun agak sulit. Ya. Karena banyak orang subhanallah, dia tidak mendalamkan hubungan dia dengan yang Allah suruh mendalamkan hubungan dengannya. Misal antara anak sama orang tua. Banyak orang hanya sekedar saja orang tuanya salaman selesai. Enggak, Allah suruh kita pendalam, bakti sama dia. Cari apa yang dia sukai, apa yang dia tidak sukai, dalami itu. Dan kejar pahala dari situ. Itu juga antara ya, suami istri. Banyak orang suami istri bertahun-tahun tapi kayak dingin, basi kalau makanan. Nggak pernah ada kata-kata sayang, nggak ada cinta, nggak ada bercanda, tegang semuanya. Begitu ketemu suami istri, kesalahan apa nih kira-kira yang saya bisa dapat? Kesalahannya dulu, bukan kelebihannya. Padahal kita dianjurkan dalam Islam, kalau di baju pasangan kita misalnya ada satu kotoran, kita tutup itu yang kita lihat yang bagusnya. Itu yang kita lakukan, kita tidak terbalik. Yang kotor, kotor jorok. Misalnya. Yang dilihat itu ya, padahal yang lain dilupakan. Walaupun kita boleh memberikan masukan misalnya. Ini contoh orang-orang yang harus memang kita dalam. Karena ini suami istri, saling menjaga rahasia, orang tua anak-anak kita dan seterusnya. Harusnya lebih dalam hubungannya. Gitu kan? Allah sampai Nabi SAW mengatakan, saya tidak menemukan cinta yang sejati, yang sebenarnya penuh dengan pengorbanan, perhatian, segala macam dan kenikmatan tersendiri dibandingkan suami istri. Tapi orang banyak tidak dapatkan itu. Karena mereka tidak mengikhlaskan niat menjalankan ini karena ibadah kepada Allah. Dan tidak mendalamkan hubungan dia dengan pasangannya. Hanya sekedar melalui saja begitu. Dan ini keliru. Gitu kan? Sama tadi orang tua juga sama anak. Ini juga harus lebih dalam. Jiwai anak-anak itu. Penuhi kebutuhannya. Serius dalam mendidik mereka. Jadikan mereka sebagai kader-kader umat. Seperti itulah. Gitu. Itu hal-hal yang harus kita lakukan tentunya. Di sini mereka menanyakan akhlak Nabi SAW bukan kepada Abu Bakar, bukan kepada Umar, bukan kepada sahabat-sahabat Nabi. Karena orang bisa jaga nama baik ini di depan sahabatnya. Tetapi kalau dengan pasangan ini terlihat semuanya. Makanya Aisyah memberikan gambaran kalau akhlak Nabi SAW Al-Quran. Lalu dalam riwayat ini dijelaskan seperti apa sih ciri akhlak Nabi itu yang dimaksud. Maka Aisyah menjelaskan itu. Kita buka sekarang surah Al-Mu'minun ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka ya Allah? Bagaimana supaya kami bisa mencapai derajat orang-orang beriman yang engkau katakan itu beruntung? Allah sebutkan ciri mereka. Yang paling pertama cirinya ayat 2. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam solatnya. Konsentrasi. Ini ciri akhlak Nabi yang pertama. Sampai ulama mengambil dari potongan hadis ini, kalau Aisyah menjelaskan, kalau kalian mau melihat akhlak Nabi, ya, atau orang yang dinilai berakhlak seperti akhlak Nabi, lihat sholatnya khusyuk enggak? Karena Nabi SAW berakhlak dengan itu. Cuma ini ciri yang pertama. Dan ini akhlak Nabi SAW. Kemudian yang kedua, ini di ayat ketiga, وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang yang menjauhi diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Gak ada gunanya. Ngomong kosong, mengkhayal. Ya. Atau buat tertawa orang dengan berita dusta. Semua ini gak benar. Dalam Islam tidak ada itu. Orang muslim itu yang dia ucapkan emas semua. Bermenilai. Sebelum dia ucapin dia pikirin. Ini bagus gak? Bermanfaat gak? Dia bicara. Jadi semua itu dicatat oleh malaikat. Bagus saja semua nanti hari kiamat. Gak ada omong kosong. Kata Atha bin Abi Rabah rahimahullah, mestinya seseorang dari kita malu. Kalau nanti dipaparkan bukunya amalnya hari kiamat, gak ada urusan akhirat, urusan agama, gak ada juga urusan dunia. Bukan bicara tentang bisnis dikembangkan, pendidikan anak, enggak, omong kosong. Ada orang berteman sudah 30 tahun, itu aja ceritanya. Dulu saya waktu masih SD, orang sudah hafal ceritanya. Ngapain diulang-ulang? Mungkin kalau temannya bilang itu sudah 700 kali saya dengar.
Terulang-ulang terus gitu. Saya berapa kali gitu pernah jalan beberapa orang, cerita itu sudah berapa kali saya dengar, tapi diulang-ulang. Cuma saya juga nggak enak mau tegur, sudah saya diam saja. Tapi saya ambil pelajaran, kalau saya tidak perlu mengucapkan itu, sudah cukup orang tahu. Gitu kan? Kalau dia mengatakan bahwa saya, Ustaz ingat gak dulu pernah begini? Oh iya saya ingat. Udah sebatas cukup. Saya tidak usah tanggapin, kecuali sesuatu yang bermanfaat, yang saya rasa manfaatnya lebih besar, oke, baru saya tanggapin. Supaya ayo kita tingkatkan kualitas kita nih. Hanya cuma berputar di situ-situ yang omong kosong yang tidak ada manfaatnya gitu kan. Kemudian yang ketiga, tentu ini ciri Nabi SAW ya, ini contoh akhlak yang mulia. Kita bisa lihat orang itu berakhlak kalau dia tutur katanya dirata dengan rapi, baik dan segala macam. Kita tidak bicara ini kalau dia sedang bercanda ya. Ada saja juga bercanda, mungkin suami istri bercanda, tapi tidak boleh juga ada kebohongan. Itu lain, atau orang tua main sama anaknya masih kecil itu berbeda. Yang ketiga adalah sifatnya walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan mereka orang-orang yang menunaikan zakatnya. Jadi Bapak Ibu konsentrasi menilai selama tidak ada utang, hilung aset kita, ya, investasi dan juga tabungan. Kalau sudah haul 1 tahun maka dikeluarkan zakatnya. Sudah pernah kita jelaskan masalah ini. Selanjutnya adalah walladzina hum li furujim hafizun, dan orang-orang yang menjaga kesucian kemaluan mereka. Mereka sama sekali tidak melanggar itu, ya, tidak pernah berzina lah maksudnya. Allah mengatakan, kalaupun dia ingin lampiaskan, illa ala azwajihim, kecuali mereka lampiaskan pada pasangan mereka. Au ma malakat aimanum, atau budak yang mereka milikin. Sudah pernah kita jelaskan masalah itu. Fa innahum ghairu malumin, mereka dalam hal itu tidak tercelah. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, barang siapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Maksudnya mencari, ya, pengganti nikah adalah perzinahan. Kemudian ayat 8-nya walladzina hum li amanatim wa ahdihim ra'un, mereka ada juga orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dipikulkan dan janji-janjinya. Jadi sudah kita jelaskan, Nabi minta itu supaya menjaga amanah. Kemudian ayat 9-nya walladzina hum ala salawatim yuhafizun, mereka adalah orang-orang yang suka memelihara solat mereka, maksudnya on time dikerjakan dengan jumlah-jumlah maksimal ya. Jadi Bapak Ibu usahakan jangan berhenti, terus meningkatkan secara kuantitas. Kalau kualitas nggak ada pilihan. Secara kuantitas jumlah. Kalau kualitas sekali lagi itu wajib. Konsentrasi khusyuk dalam sholat apa segala macam. Konsentrasi pada saat baca Al-Quran, zikir segala macam itu bukan pilihan, kewajiban. Tapi yang kita maksud adalah kuantitas ya, jumlah. Kayak misalnya Bapak Ibu biasa duha 2 rakaat. Usahakan naik jadi 4. Usahakan naik jadi 8. Usahakan naik maksimal 12. Kalau sudah niat sampai 12 istiqomahkan gitu lah. Sholat malam biasanya 2 rakaat, sekarang meningkat 4, meningkat sampai 8. Witir biasa 1, sekarang jadi 3. Kalau sudah sampai pada maksimal, tinggal istiqomah gitu loh. Dan ini kuantitasnya yang dibahas gitu. Mereka selalu meningkatkan kuantitas selain kualitas yang memang bukan pilihannya. Lalu Allah SWT menjanjikan bagi orang-orang yang menjaga semua itu, ulaika humul warithun. Mereka itu adalah orang-orang yang akan mewarisi. Apa yang mereka warisi ya Allah? Apa yang mereka dikasih nanti? Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, mereka akan mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya.